Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pagi yang cerah ini ya, matahari bersinar. Dan inilah dia ya kegiatanku hari ini, diawali dengan sarapan segelas kopi, lalu menjemur pakaian ya. Selamat mengawali hari dengan rasa syukur teman-teman online ke semua. Baiklah, kontenku kali ini aku mau berbagi segelintir kegiatanku ya, yaitu food prep ala-ala. Dan ini caraku menyimpan perbumbuannya teman-teman. Bumbu-bumbunya udah lengkap, ada kunyit, laos, jahe, juga ada kencur, tentu saja bawang merah, bawang putih, ada asam juga ya, ada sereh atau serai, daun seledri, daun bawang. Dan di sini juga ada perbumbuan lainnya, yaitu lada, merica, pala, cengkeh, kayu manis, pokoknya lengkap semuanya ya teman-teman. Juga ada kemiri, karena memang di rumah saya ini suka masak yang namanya gulai ya teman-teman. Jadi bumbu-bumbu lengkap seperti ini wajib ada. Nah, di atas sini aku juga simpen cabe-cabe ya, cabe-cabe dan tomat aja. Itu tomatnya sengaja nggak aku cuci, jadi biar dia lebih awet. Oke teman-teman ya, seperti yang udah saya bilang di awal tadi ya, awali pagi dengan rasa syukur. Dan aku pribadi setiap pagi itu mengawalinya dengan secangkir kopi ya. Nah, sebelum bikin kopi kita masak dulu airnya. Sambil nunggu airnya mateng, di sini saya mau ngeringin cucian yang udah dari subuh tadi saya cuci ya. Daripada bengong nungguin airnya mateng, lebih baik kita sambil-sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, ini full ya cucian saya setiap hari seperti ini ya teman-teman, karena memang di rumah saya itu terdapat 5 nyawa, 4 orang dewasa dan 1 orang anak kecil. Nah, setelah kita ngeringin pakaian tadi, airnya pun juga mendidih. Nah, di sini saya udah siapin gelas ya teman-teman. Saya mau bikin kopi ya. Takaran kopi saya seperti ini ya teman-teman. 1 sendok gula dan 1 sendok munjung kopi hitam lagi ya teman-teman. Dan di sini saya buat 1 gelas itu cuman buat saya, karena Pak suami nggak minum manis ya teman-teman. Bukan nggak minum, betul-betul yang nggak minum manis, tapi berusaha menghindari manis. Nah, setelah bikin kopi ya teman-teman, nah kopi ini paling pas banget kalau dibikinnya dengan menggunakan air yang baru mendidih, benar-benar baru mendidih ya. Nah, selain bikin kopi, saya juga mau bikinin anak bungsu saya susu. Nah, kalau udah dikasih susu di pagi hari seperti ini, pokoknya aman ya teman-teman, emaknya mau beraktivitas. Nah, sebelum saya bikinin susu buat anak bungsu saya, seperti biasa susunya itu mau saya bilas dulu dengan menggunakan air hangat agar kuman-kumannya. Setelah bikin kopi dan bikin susu, ini semua wadahnya kita simpan lagi ke atas ya, biar kembali rapih ya meja dapurnya. Dan takaran saya itu kalau bikin susu buat anak bungsu saya itu seperti ini ya teman-teman. 50 ml air panas, kemudian saya tambahkan air dingin sampai menjadi 125 ml ya. Jadi nanti airnya itu hangat-hangat kuku. Lalu kemudian saya tambahkan susu ya. Di sini untuk ukuran botol ini susunya itu kurang lebih 2 sendok, dan ini 2 sendok takaran besar ya, setara dengan 4 sendok takaran kecil susu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya susu ini saya campurkan dengan mengaduknya menggunakan sendok, jadi nggak saya kocok-kocok atau digoncang-goncang ya teman-teman. Takutnya nanti akan menimbulkan gelembung udara dan bikin si anak bungsu saya kembung. Nah, bikin susu kok udah, bikin kopi udah, sekarang saya mau lihat pengering saya tadi, ternyata udah selesai ya. Dan ini dia ya hasil cucian saya hari ini, sefull ini ya teman-teman pengeringnya. Wow, sebanyak ini ya tiap hari loh teman-teman.
Jangan lupa cabut stop kontaknya setiap habis beraktivitas menggunakan bahan elektronik ya teman-teman. Nah ini cuciannya tadi sebelum dijemur saya mau taruh di garasi dulu. Untuk itu saya mau lanjut ngopi dulu ya teman-teman biar lebih bersemangat mumpung kopinya masih panas. Dan saya itu kalau ngopi itu ya teman-teman nggak suka kalau kopinya udah dingin dan minumnya dicicil-cicil. Jadi saya suka minum kopi itu yang masih panas ya teman-teman ya, berkurang sedikit lah suhu panasnya, lalu saya duduk manis ya, saya habisin sekaligus. Jadi saya nggak suka kalau kopinya diminum dikit-dikit ditinggal terus diminum lagi ya teman-teman. Oke, kalau setelah ngopi ini biasanya itu saya menjadi semangat, bener nggak sih? Ayo pecinta kopi komen ya. Tuh kelihatan kan ya teman-teman, masih ada asapnya dan ini udah mau habis. Oke, saya habisin dulu kopinya lalu saya mau lanjut beraktivitas ya teman-teman. Nah ini saya minta bantuan Pak suami ya buat bawa jemurannya tadi keluar karena beneran itu tuh bener-bener berat ya teman-teman. Nah ini jemurannya tadi nggak saya videoin, udah terjemur semua full ya teman-teman, setiap hari, hampir setiap hari seperti ini. Dan untuk jemuran yang kecil-kecilnya seperti underwear ya saya jemur di hanger bulat ini. Masya Allah mataharinya bersinar cerah banget hari ini ya teman-teman. Bagaimana keadaan cuaca di tempat teman-teman sekalian? Komen ya. Kalau di tempat saya memang masih seperti ini, kayaknya musim kemarau ya teman-teman, benar-benar panas kalau siang hari. Oke, baiklah teman-teman ya, ini aku udah mandi, sekarang udah pukul 7 pagi. Jadi aku udah ready untuk ke pasar pagi ya buat belanja stok kulkas ala-ala food prep ya. Aku ini di sini udah siapin uang kurang lebih 300.000. Rencananya ini mau belanja food prep untuk 10 hari ya, minimal 1 minggu lah ya. Nah, tapi nggak tahu ya di pasar nanti barang-barang berapa harganya, apa kemungkinan sudah naik. Jadi ini kita lihat aja nanti dapatnya apa aja dan untuk stok berapa lama. Dan teman-teman seperti biasa aku nggak pakai keranjang atau basket apapun ya. Aku itu kalau ke pasar pagi selalu bawa kantong asoy besar, dan ini kantong asoynya yang sedang ya, ada 2. Jadi nanti bisa dibenyak-benyakin dimasukin dalam jok dan satunya bisa digendong aja. Nah untuk itu oke, kita cus ya. Kita ke pasar paginya pakai sepeda motor aja biar bisa sat set. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak yang besar tuh. Sayap campur-campur. Dan ini tadi ada martabak murah meriah ya, yang kacang sih kok kesukaan ya cucu saya. Jadi kita beli deh satu. Tengok martabaknya. Upah buat nemenin mama belanja. Oke teman-teman ya, alhamdulillah ini udah sampai rumah. Ini tadi kita belanja kurang lebih 1 jam di pasar tadi, sekarang sampai rumah pukul 8. Jadi ini ya teman-teman, uang yang 300.000 rupiah tadi saya bisa belanja untuk kurang lebih 10 hari ke depan. Oke, ini aku hitung dulu ya berapa sisa dari uang 300.000 yang kita belanjakan tadi ya. Kurang lebih 50.000. Jadi lumayan ya, bisa menghemat waktu, menghemat uang ya. Dan juga kalau misalnya kita nggak punya persediaan lauk pauk di rumah, tiba-tiba cuaca buruk, jadi kita nggak khawatir lagi ya. Oke, kita mulai bongkar-bongkar atau unboxing belanjaannya ya. Di sini saya beli ikan tongkol ya, ini sekilonya tadi 25.000. Terus ikan asin teri 1/4 kilo tadi 18.000. Lanjut di sini ayam lagi pada mahal ya teman-teman. Nah di tempat teman-teman lagi naik juga, nggak sebelum lebaran kemarin ayam ini sekitar 26-27.000 sekilo ya untuk daging paha, dada dan sayap. Nah ini setelah lebaran 34.000 ya teman-teman. Nah ini juga selain itu saya juga beli daging sesetan ayam atau filetnya ya,
setengah kilo itu 21.000 karena kilonya 42.000. Ini banyak ya kegunaannya, bisa buat ayam chicken, ayam crispy, bisa dibikin ayam crispy popcorn atau ayam lada hitam, sop, pokoknya banyak ya. Ini kalau mau dibuat sop juga tinggal dipotong kecil-kecil. Nah selanjutnya juga saya beli ikan seluang teman-teman. Ini seluangnya ini setengah kilo, belum dibersihin perutnya ya, 25.000. Dan selanjutnya ada ikan lele yang masih hidup ya, nanti mau kita bersihin perutnya sebelum masuk kulkas ya. Ini tadi agak mahal juga, naik dari sebelum lebaran 20.000 menjadi 22.000, saya beli sekilo ya. Lanjut di sini saya juga beli ikan salem nggak naik ya, harganya tetap dari sebelum lebaran, itu 1 kilonya 26.000 ya, saya beli 1 kilo. Nah selain beli ikan-ikan tadi ya, saya juga beli cemilan, yaitu martabak ya, murah meriah ya, untuk kesukaan anak bungsu saya. Terus juga saya udah beli bawang merah dan bawang putih. Bawang merah tadi 1/4 kilonya itu 6.000, dan bawang putihnya ini mahal ya, 1 kilonya 30 berapa gitu ya, jadi saya beli cuma 1 ons, dihitungnya tadi dibulatkan menjadi 4.000 ya, dilebihin 1 onnya itu lebih dikit jadi 4.000. Jadi ini 1/4 bawang merah dan 1 on lebih dikit bawang putih 10.000 ya teman-teman. Nggak lupa juga saya beli cambah 2.000 rupiah. Terus karena di rumah saya punya stok kunyit dan lauknya itu banyak, jadi saya tinggal tambahin serehnya ini ya, 1 ikat ini 1.000 rupiah, dan juga jahe ya, jahenya kurang lebih ya berapa ini, 1 on atau 1 on lebih dikit ya, 1.000 rupiah. Oke, selanjutnya teman-teman, saya tadi nemu ini ya, sayur paku atau sayur pakis. 1 ikatnya ini 2.500 rupiah ya teman-teman. Jadi tadi saya beli 2 ikat ini, dimasak kuning ya, pakai santan dan kemiri, dicampur sama ikan teri tadi, endol banget ya teman-teman. Dan ini bagi saya harta karun karena ini enggak selalu ada di pasar ya. Selain itu saya juga beli terongnya saya beli yang kecil-kecil dan berwarna pekat seperti ini ya, saya lebih suka yang seperti ini karena rasanya itu lebih manis dan ada sedikit pahit-pahitnya, jadi seger aja ya. Saya beli setengah kilo 2.000 rupiah. Nah lanjut di sini saya juga beli genjernya ini 1 ikat 2.000 karena rencananya saya mau bikin pecel ya teman-teman. Jadi untuk sayur pecelnya itu nanti daun ubinya saya tinggal petik di halaman rumah saja. Jadi ini untuk pecel nanti, ini 2.500 rupiah ya teman-teman, 1 ikat. Terus juga nggak lupa saya beli timun lagi mahal teman-teman, di tempat saya biasanya itu cuman 4.000 5.000 rupiah, bahkan pernah 2.000 rupiah ya, tapi sekarang ini 10.000 rupiah, jadi saya beli setengah kilo aja 5.000 rupiah. Ini juga untuk temannya pecel nanti ya, jadi sayurannya pecel nanti ada cambah, timun, genjer, dan daun singkong. Sedangkan nanti mau saya tambahin kubis juga, kubisnya memang sudah ada di rumah. Nah selanjutnya di sini masih ada proteinnya ya, saya beli kepala ayam campur ceker, ini tadi sekilo 18.000, saya genapin belinya jadi 20.000 rencananya. Kalau nggak di sop ini mau saya masak mercon ya. Nah selanjutnya juga di sini ada ikan sungai, ikan kecil, nggak tahu ikan apa namanya ya, kalau di sini namanya itu ikan peri. Setengah kilo tadi, kalau sekilonya 25.000, jadi setengah kilonya itu 13.000. Nah selanjutnya adalah wajib ya, yang utama bumbunya yaitu cabai merah dan cabai rawit serta tomatnya tadi sekilo murah ya teman-teman, 3.000 rupiah. Kalau 2 kilo dikasih 5.000, tapi kebanyakan kalau 2 kilo jadi saya beli sekilo aja. Terus cabainya tadi 1/4 yang cabai besar ini lagi murah juga ya, 5.000 rupiah. Dan cabai rawitnya itu 1 ons 2.000 rupiah. Jadi saya campur ya karena memang saya suka pedas, tapi ini saya nggak janji bisa bertahan sampai 10 hari ya, paling lama seminggu atau enggak 3-4 hari. Tapi nggak apa-apa, kelebihan uang sisa belanja kita tadi bisa buat beli cabai lagi ya teman-teman. Kenapa saya nggak beli langsung banyak, takutnya nanti cabainya cepet busuk karena saya nggak simpen cabai di kulkas ya.
Nah, selain itu juga tadi nggak lupa ini ada beli buah. Buah ini tadi sekitar sekilo lebih dikit ya teman-teman. Sekilonya ini 10.000. Oke teman-teman online ya, inilah tadi food prep ala-ala saya ya. Untuk semua teman-teman online yang udah menyandang predikat status sebagai ibu atau istri ya, sekiranya sebisa mungkin luangkan waktu untuk berbelanja food prep seperti ini ya teman-teman. Karena selain menghemat perekonomian keluarga, juga ini bisa menghemat tenaga ya, daripada juga harus bolak-balik tiap hari beli atau harus bolak-balik ke pasar ya. Selain juga repot teman-teman, belum lagi cuaca yang tidak mendukung. Nah, kalau sudah seperti ini aman ya untuk stok paling tidak 10 hari ke depan. Dari uang 300.000 tadi kita mendapatkan kembalian kurang lebih 51.000 ya teman-teman untuk 10 hari. Tapi karena ikan kecilnya tadi itu suami saya yang beli 13.000 ya teman-teman, jadi saya mau kembaliin uangnya. Jadi di sini kita mendapatkan sisa bersih dari 300.000 tadi untuk 10 hari tadi sekitar 38.000 ya teman-teman. Dan 38.000 ini bisa kita simpen, atau paling tidak kalau seandainya kita suatu saat kehabisan cabai atau kehabisan stok sayurannya, kita bisa beli di warung dengan menggunakan sisa uang ini ya teman-teman. Dan juga jangan anggap remeh uang receh ya teman-teman. Ini kalau dibawa ke pasar juga suka kececer. Jadi ini bisa kita simpen ya, sedikit-sedikit kita simpen. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti kita bongkar, kita bisa belikan sesuatu ya teman-teman. Misalnya set pisau, set sendok ataupun piring ataupun apalah ya. Ini tips ala saya ya teman-teman. Saya suka simpan uang receh ini. Saya anggap nggak ada ya, tapi suatu saat nanti saya bongkar, saya hitung, dan akan saya belikan perabot-perabot rumah yang saya inginkan ya, yang tentu saja murah meriah, seperti misalnya seperti tadi set pisau atau set sendok dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Di sini saya cuman beli ikan dan ayam untuk proteinnya ya. Saya nggak beli daging karena daging kita juga udah malek ya, makan daging istilahnya itu udah enek dari sebelum lebaran sampai ke lebaran sampai ke sesudah lebaran. Saya juga nggak beli telur karena stok telur saya masih ada ya. Saya juga nggak beli tahu tempe karena sebelum food prep yang ini, di food prep sebelumnya saya udah beli tahu tempe. Karena sekali lagi ya teman-teman, makan itu harus berubah-ubah, harus berganti-ganti, harus bervariasi biar nggak bosen ya. Nah, oke demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat food prep ala saya hari ini ya. Semoga menginspirasi juga, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa tonton full durasi, like dan komennya. Dan untuk teman-teman yang baru ya, yang baru bergabung, jangan lupa tonton full durasi, like, komen, dan tentu saja subscribe serta tekan tombol loncengnya. Terima kasih untuk semua teman-teman onlineku ya. Semoga menjadi amal jariah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman onlineku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.